Terus balik lagi sama gue di channel Natin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoin kali ini itu adalah Shiba Inu teman-teman ya. Jadi kalian bisa request mungkin untuk besok saya ataupun teman-teman pengen lihat saya itu update apa untuk quick update altcoin yang setelah si Bitcoin. Mungkin BNB, XRP atau koin-koin lain kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti yang requestnya paling banyak ya, paling banyak diminati akan saya bikinkan. Oke guys ya. Dan saya juga pengen reminder kalau misalkan hari ini itu ada beberapa news event penting ya. Jadi ya mungkin aja bisa berdampak ke market. Di sini ada seperti non-farm payroll ya, kemudian ada unemployment rate, kemudian juga ada ISM non manufacturing PMI ya. Ini jamnya itu mulai jam sekitar setengah 9 malam teman-teman sampai jam 10 malam terakhir rilis datanya. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa news event penting malam ini yang bisa aja ya berpengaruh ke pergerakan market. Oke. So ya seperti biasa ini akan saya bahas dulu Bitcoin secara daily-nya, kemudian secara hourly, kemudian quick update untuk altcoin-nya teman-teman ya. Oh ini akan coba saya geser sedikit guys. Udah ya guys ya. Jadi ada kelihatan untuk harganya di situ di sebelah kanan. Oke, jadi kalau misalkan kita perhatikan secara daily ya, secara daily ini udah beberapa kali percobaan guys ya. Terakhir kali kita lihat ya dia naik signifikan ya, kemudian pullback sedikit, sideways naik lagi, and then sekarang ini kita bisa lihat ya walaupun dia cenderung naik tapi istilahnya momentumnya itu cenderung lebih terbatas. Istilahnya di sini kita bisa lihat ya, perhatikan. Ini bikin tail candle di sini ya, panjang ke atas. Kemudian dia coba push lagi di sini. Ini pada close candle 25 Januari, kemudian di sini 21 Januari ya. Kemudian di sini sangat-sangat volatile ya. Di sini kita bisa lihat ya, bull candle kemudian red candle besar ini pada 29 Januari. Dan yang terakhir kita bisa lihat di sini ya, waktu close candle ini pada 2 Februari 2023 ya. Jadi kita bisa lihat di 1 2 3 4 kali, bahkan 4 kali percobaan ya untuk benar-benar ngebreak area $24.000 aja. Itu benar-benar istilahnya struggling. Bahkan terakhir kali pun ya setelah kenaikan suku bunga 0,25% aja Bitcoin itu nggak mampu reclaim $24.000 ya. Jadi yang perlu diperhatikan ya untuk si Bitcoin ini kan nanti malam juga ada rilis data gitu ya. Jadi let's say kalau misalkan nanti dia adanya pumping gitu ya, jadi kalian jangan terburu-buru dulu. Bisa aja nanti malah close candle-nya ini seperti beberapa pergerakan yang lalu nih, bikin tail candle panjang aja ke atas, istilahnya wah seakan-akan kayak mau super pump ya, mau rally dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya drop lagi, masuk kandang lagi, and then kita akhirnya memasuki fase koreksinya. Ya, jadi itu sedikit yang pengen saya reminder ke teman-teman sekalian. Nah, kemudian kalau misalkan dia nggak naik gitu ya sampai 24.500, 25.000 ya, malah dia drop area berapa yang menjadi area key levelnya dia. Ini kita bisa lihat ya di box warna putih bagian atas ini, yang sebelumnya menjadi area support and then resistance, and then beberapa kali mampu menahan laju penurunan atau koreksinya si Bitcoin. Ini di sekitar 22.400 lah ya, sampai 22.800 dolar. Jadi ini adalah range area yang benar-benar perlu di istilahnya pertahankan lah atau dijaga sama si Bitcoin. Let's say kalau memang dia hanyalah tersideways aja ya, koreksinya karena news event dan tersideways, minimal di kisaran range ini harus mampu menahan laju penurunannya si Bitcoin. Ya, jadi ini untuk area pertama yang perlu dipantau dan akan disusul juga dengan EMA 21 nih garis warna kuning secara time frame daily. Ya, jadi ini menjadi key level pertama. Kalau misalkan let's say dari sini drop signifikan, kemudian mantulnya aja benar-benar terbata, kemudian melanjutkan penurunannya ya, mungkin terdiri dari 3 wave atau bahkan 5 wave. Next target itu kita bisa perhatikan di area box merah ini di sekitar 21.100 sampai 21.600-an dolar ya. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk skenario buruk ini jikalau memang dia terjadi ya, drop ya, kemudian mungkin adanya retracement sedikit, kemudian dia melanjutkan penurunannya. Ini menjadi 2 area krusial yang perlu sekali dipantau untuk si Bitcoin secara daily ya, karena kita belum lihat adanya retracement atau koreksi yang sangat-sangat lumayan untuk si Bitcoin. Kita cuma lihat dia naik sideways sebentar, naik lagi, kemudian tersideways aja, harganya nggak kemana-mana. Meanwhile memang dia mencoba naik ya, kemudian benar-benar struggling ya, kurang lebih posisinya itu kan mirip-mirip nih sama seperti ini ya. Di sini dia mencoba naik, and then kena reject, naik lagi, memang reject lagi, kemudian di sini naiknya lumayan terbatas atau terbata-bata gitu ya momentumnya, and then akhirnya bantingan besar atau cukup besar pun terjadi. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu diantisipasi sama kita semua. Jadi kalau misalkan lihat
wah ini tiba-tiba lagi pump, jangan keburu FOMO dulu, sabar dulu aja teman-teman. Ya sampai kita lihat dulu momentumnya seperti apa, apakah cuma seperti sebelum-sebelumnya gitu ya, bikin tail candle berkali-kali and then akhirnya memasuki fase koreksi yang besar, atau malah dia closing candle-nya itu bullish candle besar atau pekat, kemudian waktu retracement-nya mulai slowing down, nah itu bisa dimanfaatkan ya. Jadi itu sekilas untuk si Bitcoin-nya secara daily. Kemudian ini untuk secara time frame 4 jam. So far kalau secara time frame 4 jam di sini kita bisa lihat ya, memang dia kenaikannya itu memang tetap naik nih. Tuh, cenderung naik. Ya, teman, kenaikannya pun ini nggak se-powerful sebelum-sebelumnya momentumnya. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Lalu yang kedua, di sini kan sebelumnya menjadi area resisten nih. Ya, di sini akan coba saya tandain aja dulu teman-teman. Sebelumnya kita lihat bersama-sama, ini menjadi area range resistnya dia. Ya, walaupun beberapa kali ini sempat dilewatin tapi kedorong mundur lagi and then menjadi resisten. Dan sekarang ini posisinya lagi di testing nih sama si Bitcoin secara time frame 4 jam ini di sekitar 23.200-an, 23.450 dolar gitu ya. Sekitar area situ. Let's say kalau memang ya area situ mampu menahan koreksinya si Bitcoin and then next target kita bisa mungkin melihat si Bitcoin testing lagi nih di area swing high terakhirnya dia, maybe di sekitar 24.000 sampai 24.250 dolar. Ya, jadi palingan itu yang perlu diperhatikan kalau misalkan kita lihat secara time frame 4 jam. Plus kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low di sini ke swing hanya yang terakhir, maka ya kita mendapati beberapa golden ratio pas juga secara zonasi. Jadi memang di situ adanya confluence of support ya dari secara zonasi, kemudian secara Fibo dan juga bantuan EMA juga teman-teman, 2134 juga di situ adanya confluence of support. Jadi ini adalah area yang sangat penting untuk si Bitcoin. Jikalau memang di situ dia malah loss momentumnya gitu ya, let's say di sini ya mungkin mantul dikit kemudian drop ya, di sini menjadi next targetnya ya di bagian lapis bawah ketika memang dia sideways cukup lama. Ini di sekitar 22.300-an sampai 22.500-an dolar. Ya, jadi palingan yang diperhatikan itu dulu aja untuk si Bitcoinnya, karena memang malam ini ada beberapa news event yang penting. Tentu kita perlu perhatikan juga beberapa area targetnya, kalau dia pump pun kisaran berapa, tapi kalau misalkan area pentingnya dia terbreakdown kisaran berapa yang bisa dia capai gitu ya. Nah yang menarik kalau memang karena news event malam ini ya market itu nggak dapat lah ya istilahnya angin segarnya, and then akhirnya dia terbreakdown ngetes di sini ya. Kemudian waktu dia mungkin pullback ke atasnya ini bisa dimanfaatkan untuk kalian bisa istilahnya Bitcoin lanjut turun lagi gitu ya. Istilahnya kalau dia drop di sini testing bahkan sempet ya break dari 22.300 dolar kayak bikin tail candle gitu. Kemudian waktu naiknya perlahan mungkin bisa dimanfaatkan ketika memang si Bitcoin turunnya itu signifikan, naiknya itu lebih perlahan atau korektif. Ya bisa aja itu menjadi tanda awal untuk si Bitcoin akan memasuki fase koreksinya yang lebih besar lagi gitu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat juga untuk tarikan Fibo yang tadi ini menjadi next targetnya di retracement 1,6. Pas juga kalau kita lihat secara zonasi sebelumnya ini menjadi resistance and then become support, plus juga bantuan dari Fibo 1,6 nya itu di sekitar 21.300-an, 21.400-an dolar ya. Jadi pas juga ini menjadi next target yang ideal lah kalau misalkan kita lihat juga secara zonasi dan juga bantuan kakek Fibo-nya. Jadi itu ya yang nanya untuk si Bitcoin ya, kisaran berapa kalau misalkan dia terbreakdown kemudian naiknya terbata-bata lanjut turun lagi, bisa ngetes kisaran berapa, and then lebih bawahnya lagi kisaran berapa bro. Ini kita bisa pakai juga bantuan dari kakek Fibo ya di retracement 2 ini. Nah di sini ya sebelumnya menjadi area support juga, plus di situ ada golden ratio-nya Fibo juga ya, menjadi next target ini di sekitar 20.400-an sampai 20.750 dolar teman-teman. Ya jadi bisa diperhatikan untuk beberapa area tadi untuk si Bitcoin secara hourly time frame. Jikalau memang skenario ini yang terjadi, maka kalau kenaikannya pun ini turunnya signifikan ya, kemudian kenaikannya pun ini lebih korektif, ini bisa menjadi bahan pertimbangan lah buat teman-teman sekalian kalau ini yang terjadi. Oke. Next ini untuk quick update-nya si Shiba Inu ya. So far kalau si Shiba Inu ini kalau dilihat ya dia hanya tersideways ya. Cuman yang menarik di sini kalau kita ataupun teman-teman suka pattern di sini kita bisa hubungkan 1 2 3 berapa kali di testing ya untuk trendline bagian atasnya. Oke. Juga trendline bagian bawah. Nah ini juga seperti symmetrical triangle pattern, tapi kalau misalkan kita lihat lebih besar seperti bullish pennant juga bisa. Dan kita bisa lihat ya yang menariknya ini secara time frame 4 jam kita turun ke time frame 1 jam. Dia udah mampu break. Kita bisa lihat ya di sini momentumnya. Dia mampu break and then retest
kita bisa lihat ya di retest, kemudian sekarang ini perlahan lanjut naik. Tapi kan permasalahannya malam ini ada news event, bisa aja berpengaruh nih untuk altcoin dan juga Bitcoinnya. So yang kita perlu pantau adalah kita balik ke time frame 4 jamnya. Ini menjadi area highest terakhirnya dia dan belum benar-benar mampu direclaim sama Shiba Inu. Ini ya, ini di sekitar area 0,0001268 sampai 1301 lah, sekitar area situ. Ini yang pertama. Oke. Kalau misalkan area itu mampu direclaim sama Shiba, next target kisaran berapa kita bisa lihat dari pergerakan yang sebelumnya. Di sini dia sempat bikin tail candle panjang ya. Istilahnya kayak ngejemput liquid gitu ya teman-teman, likuiditasnya kemudian drop lagi signifikan. Ini menjadi next target area di sekitar 1397 sampai 1518 dolar untuk si Shiba Inu. Karena karakteristiknya kita bisa lihat ya, ini secara time frame 4 jam aja sering banget nih bikin jarum ke atas kemudian jarum ke bawah, jadi sangat-sangat volatile. Ya bisa aja seperti ini, dia naik kenceng turun kenceng. Ya juga seperti ini nih, naik kenceng banget turun kenceng banget juga. Ya jadi bisa diperhatikan untuk dua area ini aja dulu yang terdekat. Kemudian kalau saja Shiba Inu itu ngetes area sini kemudian drop gitu ya karena news event dan lain sebagainya, area yang diperhatikan terdekat ini di kisaran sini. Ya ini karena area retestnya dia sebelum mendapatkan reaksi untuk dia lanjut naik nih. Ini saya tandain dulu. Oke. Ini di sekitar 1185 sampai 1198 dolar. Ya, jadi itu menjadi key levelnya. Kalau memang dia malah loss momentum di kisaran situ, next target yang bisa kita perhatikan adalah area sininya. Nah, di kisaran sini. Ya, di sekitar 1097 sampai 1130 untuk si Shiba Inu. Ya, karena balik lagi, kenapa ini zonanya lumayan besar. Karakteristik dari Shiba kita bisa lihat ya, benar-benar sering banget bikin tail candle gitu ya, istilahnya kayak ngejemput likuiditas, kemudian lanjut naik atau lanjut turun. Kemudian sebelumnya secara zonasi menjadi area resisten, support, and then support juga gitu ya. Jadi bisa diperhatikan untuk dua area ini, ketika memang dia di sini gagal reclaim atau cuma bikin tail candle ya, mungkin ini menjadi area pertama yang diperhatikan dan ini menjadi area kedua yang bisa diperhatikan untuk teman-teman khususnya pada Shiba Inu dari time frame hourly-nya. Jadi palingan itu untuk update si Shiba Inu dan juga Bitcoin ya. Hopefully pun saya pribadi berharap yang terbaik lah untuk market. Tapi kalau misalkan pun dia harus memasuki fase koreksinya lagi untuk nanti melanjutkan penguatannya atau bahkan akhirnya mampu break area 25.000 dolar, ya itu nggak masalah gitu ya, karena kita belum lihat adanya koreksi yang lumayan signifikan lah pada pergerakan si Bitcoin akhir-akhir ini. Jadi itu dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.